Selamat pagi Bu Rita. Ya, pagi Pak Ardi. Ya, senang bertemu Bu Rita pada pagi hari ini ya. Ya, sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Rita, untuk hari ini kita akan melakukan pra-observasi karena untuk beberapa hari ke depan nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pasca observasi. Namun sebelum kegiatan observasi kelas atau pembelajaran, saya ingin ngobrol dulu dengan Bu Rita di sini. Oke, siap. Terkait persiapan kita nanti saat melaksanakan kegiatan belajar di kelas Bu Rita. Ya. Begini. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Bu Rita, sebelum melaksanakan pembelajaran, kebetulan Bu Rita akan mengajar mata pelajaran apa nanti di kelas? Matematika Pak, di kelas 10 TBS rencananya. Matematika ya Bu ya, di kelas 10 TBS. Kebetulan memang mengampu matematika. Oh iya, memang matematika ya Bu ya, matematika. Baik. Mata pelajaran matematika. Untuk rencananya di pembelajaran selanjutnya ini, temanya sudah sampai di mana Bu? Saya sudah sampai di materi SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel. Iya. Sudah masuk SPLDV ya. Terus dalam tema tersebut, tujuan dari pembelajaran SPLDV ini apa Bu Rita? Ya, kebetulan ini kan saya untuk materi menentukan atau menentukan metode penyelesaian SPLDV itu benar sudah selesai gitu ya Pak. Oh iya. Jadi tinggal penerapannya aja. Jadi nanti ini pas observasi besok, tujuan yang ingin saya dapat adalah peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan SPLDV. Tuh. Jadi diharapkan ya siswa karena materi udah diharapkan tinggal kasih soal bisa nggak ngerjain. Gitu. Jadi terkait dengan asesmen Bu Yudha. Ya, asesmen rencananya tinggal penilaiannya aja. Penilaian ya. Dari kegiatan tersebut, apa area pengembangan yang hendak Bu Rita capai? Saya itu menginginkan siswa itu karena ini matematika ya Pak. Terus terang sebenarnya masalahnya kompleks kalau di sekolah kita gitu ya. Dengar kata matematika aja mereka sudah ketakutan. Ya karena itu nanti saat pemberian asesmen itu atau penilaian asesmen tersebut saya tidak terlalu ini soal kerjakan gitu ya enggak ya. Jadi biar mereka bisa enjoy, menikmati dalam pengerjaan soal tersebut atau latihan soal itu. Jadi dengan cara yang santai, kemudian tidak terlalu gurunya juga tidak sepaneng, jadi mereka bisa menikmati dan bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Itu fokusnya pengen seperti itu karena matematika di mana-mana kok rasanya menakutkan masih. Iya. Jadi memang untuk pengembangannya di bidang situ Bu Rita ya agar tidak menampakkan kalau memang matematika itu masih dalam pemahaman kita selama ini pembelajaran yang menakutkan. Jadi dalam asesmennya dalam keadaan santai seperti yang Bu Rita sampaikan. Ya mungkin nanti akan ada permainannya gitu. Permainannya juga ya, seru nih Bu Rita sepertinya ini kegiatannya. Nah, terkait dengan area pengembangan kita sudah tadi, bagaimana strategi yang sudah disiapkan Bu Rita agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai? Iya, ya terus terang saya harus banyak belajar ini. Karena mungkin kan kalau gurunya itu ceramah aja mungkin membosankan, otomatis tambah makin menakutkan dan tambah makin nggak mau anak-anak. Jadi di situ saya banyak belajar dari YouTube itu Pak tentang pembelajaran yang menyenangkan gitu. Baik itu saya sudah belajar baik itu menggunakan YouTube atau aplikasinya Quizzes atau dengan gamifikasi gitu. Tapi rencananya itu saya cuma buat permainan, mereka itu dikasih kebebasan untuk memilih soal mana yang mau mereka kerjakan. Jadi soal itu bukan dari guru ini kerjakan, tidak, tapi saya kasih beberapa pilihan dari soal itu
mereka boleh memilih mana yang bisa dikuasai gitu. Jadi selain belajar dari YouTube juga saya sempat ikut pelatihan-pelatihan terkait pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Tuh. Jadi memang yang sudah dipersiapkan Bu Rita tadi ya sudah bermacam-macam. Iya, nyari apa yang disukai anak-anak gitu. Iya, dari pembelajaran yang sekiranya menyenangkan, dan saya juga tertarik mendengar Bu Rita juga menggunakan aplikasi nanti seperti itu. Memang macam-macam Bu Rita ya, dan sekiranya banyak. Menyenangkan. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan kondisi kelas. Oh iya, pastinya. Nanti saya lihat-lihat dulu mendukung apa enggak kelasnya gitu. Kalau sekiranya menggunakan presentasi ditampilkan di layar gitu, sekiranya takut listrik mati nanti mungkin saya kasih yang tidak menggunakan listrik atau apa gitu Pak. Jadi sudah ada opsi-opsi cadangan Bu Rita ya, untuk persiapan mengajarnya itu. Iya. Ya mungkin itu Bu Rita terkait dengan strategi yang Bu Rita sudah siapkan tadi. Maka untuk pelaksanaannya Bu Rita kira-kira kapan kita akan melakukan pembelajaran? Senin besok ini rencananya, insya Allah Senin ya. Bisa kan ya? Baik. Tapi Senin pagi jam 1.2. Jam 1.2. Jam 1.2 pagi. Jam 1.2. Iya baik, nanti akan saya siapkan. Iya. Jam 1.2 di kelas 10 TBS Bu Rita ya. Ya untuk itu Bu Rita, karena kita sekarang cuma ngobrol saja persiapannya besok. Ya saya harapkan semoga saja dari persiapan Bu Rita itu semoga sudah bisa dimaksimalkan Bu Rita ya, siap, dan bisa sesuai dengan apa yang Bu Rita harapkan. Baik. Untuk kegiatan nanti pas observasi mungkin nanti saya itu yang Bu Rita ya masuk ke kelas Bu Rita untuk melihat kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga, dan setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol kembali terkait dengan pasca observasinya. Ya, mungkin percakapan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini Bu Rita ya. Semoga sukses dan amin. Mohon izin dulu Bu Rita. Ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Iya, sama-sama Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Saya masih tanya kabar ya. Nanti ada lagi yang mau saya tanyakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin bisa dipimpin doa, Mbak Fira ya. Pimpin doa dulu, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Ya, tadi udah saya tanya kabar. Sekarang saya mau tanya sesuatu, tanya perasaan. Jadi kita akan masuk ke yang namanya kayak di TV itu acaranya Bagi Hatimu gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan tanya bagaimana perasaanmu hari ini, ya. Apa yang membuat kamu bahagia pagi ini? Tapi Ibu akan dimulai dengan absen. Jadi absen langsung jawab perasaannya gimana. Apa yang membuat kamu bahagia pada hari ini? Gitu ya, bisa ya? Kan pasti happy ya? Harus happy pokoknya. Matematika itu nggak boleh bengong, nggak boleh sedih apa. Harus happy, karena kalau happy itu pelajaran apapun, sesulit apapun akan tetap masuk gitu ya. Oke, siap ya? Mana ini? Oke. Aulia, bagaimana perasaanmu pagi hari ini? Baik. Happy atau apa? Atau sedih atau bagaimana? Biasa aja. Biasa aja, nggak happy. Tuh, ayah ini kalau nggak happy nih. Faridatul Aini. Gembira, happy. Kenapa kok gembira? Soalnya ketemu sama teman, Bu. Oke. Iya, 2 hari nggak ketemu sama teman ya, kangen gitu ya. Vira, bagaimana perasaanmu pagi hari ini? Biasa, Bu. Biasa. Oke. Nggak happy, Nggak happy, nggak sedih. Hairun Nisa. Apa? Ini perasaan kamu gimana?
Iya, gembira Bu. Gembira. Lailatul Jamilah. Perasaannya gimana? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Kira-kira kan pasti ada alasan. Saya senang, saya biasa aja, kan pasti ada alasan. Senang aja gitu ya. Oke. Dini, Iya. kenapa? Gimana perasaannya? Kenapa kok senang? Karena tak ada upacara sama teman-teman. Nggak ada upacara ya. Lailatul Jannah. Gimana perasaannya pagi hari ini? Biasa aja. Pitaloka. Gimana perasaannya hari ini? Kenapa kok malas? Belum makan? Aduh. Ya. Ya nanti setelah matematika gitu ya. Silahkan makan. Gitu ya. Oke, kalau tadi Ibu udah tanya perasaan kalian, sekarang Ibu mau ceritain perasaan Ibu dulu ya kan, kita saling sharing. Ibu hari ini bahagia banget, happy banget. Kenapa? Karena kita dapat juara gitu ya, hebat gitu ya. Jadi kemarin itu lomba film pendek sama monolog, alhamdulillah saingannya kalau yang SMK itu kan SMK 3. SMK 2 gitu ya. SMK Perpo yang dari kecamatan alhamdulillah ikut 2 lomba dan dua-duanya menang gitu ya. Film pendek juara 2, monolog juara 3 dan pemainnya ada di sini, tepuk tangan dulu. Harus bahagia, hebat gitu ya. Nanti next itu katanya akan lanjut ke provinsi. Tuh siap-siap syuting lagi gitu ya. Oke. Kita udah saling sharing tentang hati. Berikutnya sebelum mulai pelajaran masih ngobrol dulu, santai dulu ya biar nggak tegang gitu ya. Kita kan selama ini di kelas ini kan udah punya kesepakatan ya. Kira-kira ada yang masih ingat kesepakatannya seperti apa? Kemarin jaga kebersihan, terus apa? Jangan telat. Oh jangan telat. Gak boleh main HP. Nggak boleh main HP, mendengarkan. Ada lagi? Lupa gitu ya. Paling enggak itu. Oke. Dari 4 yang kalian sebutkan tadi, kira-kira kalau kalian lihat gitu, selama ini bagaimana? Sudah berjalan dengan baik atau belum? Belum, masih separuh. Separuh. Siapa? Separuh? Separuh. 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 Oh, separuh. Oke. Separuh 50-50. Kira-kira apa yang tidak berjalan dengan baik? HP. HP. Nggak bisa. Ada yang main HP selama ini? Kadang. Oh, kadang. Oke. Mencuri-curi gitu ya, mencuri-curi, cok ngecok gitu ya. Oke. Mungkin nanti kalau memang ada kesepakatan yang mau dirubah atau gimana nanti kita bahas bareng ya. Tapi kan kalau separuh-separuh berarti kan ada yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Itu saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah menjalankan kesepakatan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Lanjut berikutnya. Udah gak usah panjang-panjang tepuk tangannya gitu ya. Oke. Terakhir bahas kembali lagi ke buku ya. Kok bukunya buku yang itu bukan buku yang kuning? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, sama aja ya. Oke, kemarin kita mungkin masih ingat udah belajar tentang SPLDV ya, SPLDV. Kira-kira masih ingat nggak persamaan ini masuk ke persamaan persamaan linear 2 variabel? Kira-kira cirinya apa? Masih ingat? Ada persamaan nih, seret. Oh itu masuk persamaan linear 2 variabel Bu. Oh itu nggak masuk Bu. Kira-kira masih ingat cirinya suatu persamaan itu disebut PLDV 2 variabel, kira-kira apa? Elemen itu kan nanti persamaan linear 2 variabel. Nah, udah jelas dari judulnya. Variabelnya ada 2. Oke, terus ada lagi. Sama. Apanya yang sama? Oke.
Bukan pangkatnya sama, pangkat tertingginya berapa pangkat tertingginya? 1. Oke. Ada lagi? Grafiknya garis lurus. Oke, grafiknya berupa garis lurus. Oke, betul. Garis lurus. Ya, betul ya. Dah. Kemudian ada berapa metode dalam menentukan penyelesaian sistem persamaan linear? Apa aja? Eliminasi, substitusi, campuran. Oke, masih ingat. Nah, sekarang udah disebutin 3, kira-kira tahu nggak cirinya eliminasi, substitusi, campuran? Kalau eliminasi itu seperti apa? Penghilangan salah satu variabel. Oke. Ya, substitusi. Memasukkan ke persamaan lainnya. Oke, kalau campuran? Kosong tanggal 5. Kosong tanggal 5. Salah. Ya, menggunakan 2 metode ya, eliminasi dan substitusi gitu ya. Dari 3 metode itu pastikan ada satu yang kalian cintai gitu ya. Iya saja. Biasa aja gitu sih. Ya kan, dari 3 itu kamu harus cari satu metode yang kamu anggap mudah. Dari situ, ya udah, tinggal itu aja kuasai terus, nggak usah yang lainnya. Karena nanti di soal nggak ada kerjakan dengan metode itu, nggak ada. Langsung tentukan penyelesaian dari gitu aja. Ya makanya kan saya bilang pilih satu metode yang kamu anggap mudah. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar, tujuannya itu kita akan belajar tentang siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi nanti akan diberikan soal, ibu nggak mau ngasih metode apa, tapi kamu kerjakan dengan metode yang kamu anggap mudah. Jadi pengerjaan hari ini adalah kita akan berkelompok. Ya, kita akan berkelompok, kelompoknya sama seperti yang sebelumnya. Tadi catatan saya. Nah, ya, nanti untuk soal ibu akan kasihkan banyak soal, tinggal kamu pilih mana yang kamu anggap mudah gitu ya. Silahkan nanti diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, ibu bagi dulu kelompok ya. Jadi ini karena kelompoknya orangnya 8, ibu bagi 3, ada yang 3, ada yang 2 gitu ya. Ya. Kenapa? Nggak ada? Kelompok 1 langsung aja kumpul nanti, Dini, Pitaloka sama Nisa. Oh, ganti-ganti. Dini, Pitaloka sama Siva. Bu, yang Siva pintar. Coba dulu, nanti dilihat. Jamila, Aini sama Nisa. Enggak bisa. Terus Aulia sama Vera. Ya, ya. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Jadi nanti kamu, makanya kan ibu kasih soal banyak, kamu pilih yang kamu bisa, yang kamu anggap mudah, diskusikan ya. Sudah? Sudah, silakan kumpul dengan kelompoknya dulu. Terserah mau di mana aja. Sini 1, 2, 3 misalnya, atau mau di sini, silakan dah.
Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Plainani Jamila. Saya Wida Gadegni. Saya Firsa. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi. Oke, lanjut silakan. X ditambah 4Y sama dengan 9. X ditambah Y sama dengan 3. Gimana jawabnya? Jangan jawab nanti lah. Gimana Bu? Dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 6. Ditulis di sini. Oh, 3. Tanya, kok bisa jadi 3? Kok bisa jadi 3? Tadi Y dikurangi 1 sama dengan 3. Iya, 3. Y-nya. Jangan lupa Y-nya juga ditulis. Kok bisa dapat 6? Kok bisa dapat 6? Kurangi 3 sama dengan 6. 6-nya ditulis di sini. Terus sampai ke bawah. Terus ini. Nanti turun. Ini diganti. Diurut nanti. Jadinya boleh-boleh. Diturun lagi. Oh, diturun lagi. Ya, terus 3-nya kok hilang di sini. Ada 3-nya lagi kalau di sini. Terus Y-nya tulis lagi. Sama dengan 6 ini 3 sama dengan min 2. Ini bisa ketinggian 2 dia dari mana? 6 dikurang 3. 1, 2, 3. Terus variabel Y. Yang 2 ini ditulis di sini. Terus kalian cari mana yang kasih gambar. Terus yang 1 apa yang 2? Kalau yang 2 tulis di sini 2. Dua-duanya. Terus 1 aja Pak. X sama X tambah Y ditulis lagi sama dengan 3-nya dapat dari sini. Min-nya nggak usah ditulis. Terus X ditambah 20 bukan. Min-2-nya dapat dari sini. Yang 3 ditulis lagi. Terus yang yang itu nggak usah di 3-nya diganti 2. 2-nya orang sampai tahu sendiri gak usah beri kurungan. Terus ini ditulis lagi. Terus hasilnya ditulis sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jawabannya oh di situ praktiknya. Yo. Terus aku bisa kak. Gimana? Kan B jadi plus. Oh. Ini pentingnya. Iya, jadi jawabannya AP 5. Ada yang dikatakan? Enggak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. oke. Terima kasih. Coba dicek lagi, ada yang mau ditanyakan dari bahasan kelompok 2 barusan, dari penjelasan kelompok 2? Udah setuju dengan jawabannya? Dicek lagi. Siapa yang bisa nemuin kesalahan, saya kasih voucher makan di perpus ya. Gak ada. Kenapa dua ini ternyata segini ukuran 2? Ya tanyakan tadi. Oh gitu ya. Kenapa
Katanya kelompok 1 didapat Y-nya kan min 2. Kenapa di HP-nya kok 2, minnya kemana? Langsung dijadiin positif. Ini negatif. Ya. Ini kan sudah nilai akhir ya, harusnya sih sama harusnya. Iya. Iya benar. Kan benar. Oke, itu ada pertanyaan dari Siva ya. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cek lagi. Saya menemukan beberapa gitu ya, yang kurang tepat. Boleh ditebus 2 jadi 3 tambah 2. Mana? Ini. Ya, ini dari sini ya. Dari sini. Nah, harus tanya sama sana yang jawab, bukan ibu. X min 2 sama dengan 3. Ini kan kita mau cari X ya. Nah, min 2 kan di kiri, karena kita mau nyari X, berarti min 2 ini kita buang ke sebelah kanan. Karena pindah ke kanan, dari min menjadi positif. Oke, tuh ya. Ada lagi? Masih belum mengarah ke kesalahan yang saya maksud. Prosesnya udah betul, cuma ada satu yang kurang teliti. Kalau satu itu di atas itu salah, otomatis ke bawah juga mempengaruhi gitu ya. Apa kira-kira yang mana? Yuk, mungkin yang nulis sendiri. Mana? Coba tandai yuk. Coba tandai. Tak tahu lah, lupain. Iya, gimana? Ya, yang mana? Yang kok kira-kira apa? Jadi X ditambah Y. Jadi matematika itu harus runtut. Kalau atas salah, otomatis ke bawah juga salah gitu ya. Hanya kurang teliti aja. Mana? Kok bisa jadi min? Ini. Bukannya bisa Y, min 3 Y. Ya. Silahkan yang menuliskan gimana. Ini loh. Ini kok bisa hasilnya min 3Y dari mana? Dari 4 dikurangi mana spidolnya? Oke. Hanya kurang teliti aja, satu aja gitu ya. 4Y dikurangi Y, 1Y. 4 dikurangi 1, 3. 3 itu utang apa lebih? Lebih. Maka di sini harusnya positif. Itu ya. Harusnya positif. Jadi minnya itu enggak ada. Ya, jadi minnya enggak ada ya. Saya hapus aja biar nggak bingung gitu ya. Sudah bisa? Sudah. Hati-hati dalam menghitung ya, karena angkanya ini kan kecil, harusnya kan mudah, pakai tangan masih bisa gitu ya. 4 dikurangi 1 harusnya positif kan, 3. 4 sama 1 besar mana kan gitu, besar 4, maka hasilnya pasti positif gitu ya. Oke, berarti otomatis ke bawah ini juga keliru ya, Y-nya dirubah jadi 2, jadi nggak ada lagi min, maka plus 2 di kiri pindah ke kanan jadi min 2, maka hasilnya 3 dikurangi 2 min apa? 1. Hati-hati, 3 kurangi 2, punya kelereng 3 diambil 2. Punya kelereng 3 diambil 2. 1. Hati-hati, 1 positif karena lebih besar yang positif ya. Maka di sini juga berubah jadi 1. Oke, saya mulai dari atas. Harus mulai dari atas dulu ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kita mau eliminasi variabel Y.
Biar ingat kita kurung dulu Y-nya. Y-nya udah sama belum koefisiennya? Belum. Karena nggak sama maka harus kita samakan dengan mengalihkan silang gitu ya. Persamaan yang di atas dikalikan dengan 1, persamaan yang di bawah dikalikan dengan 3 gitu ya. X dikali 1 X, 3Y dikali 1 3 dikali 1 4, 3 dikali 1 berapa? 3 dikali 1 lah iya 3, kok ngisi 4 loh. Ini kan perkalian. Coba dicek. Kalau menyamakan itu dikalikan, baru penghilangan ditambah atau dikurangi, gitu ya? Iya. Yang bawah X kali 3 3X, Y kali 3 3Y, 2 kali 3 6. Udah ya, udah betul. Nah sekarang karena kita mau ngilangin variabel Y, 3Y sama-sama positif, 3 supaya jadi 0 maka harus dikurangi. Oke. X dikurangi 3X min 2X, 3Y kurangi 3Y 0, 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. min 3 apa 3? 3. Min 3 ya. Min 2X tambah 0 berarti min 2X ya. Berarti min 2X sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 dibagi min 2 sama dengan 1 min coba nih 3/2, tetap 3/2 ya. Jadi jangan ditulis desimal. Gitu ya. Ya. Karena minnya dibagi ada 2, min dibagi min, hasilnya itu positif gitu ya. Oke, next yang bawah. Kita mau eliminasi variabel X. Karena X-nya sudah sama koefisiennya, maka langsung dikurangi. X supaya jadi 0 maka ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Oke. 3Y dikurangi Y. 3Y dikurangi Y. 3Y dikurangi Y. 2Y apa min 2Y? 3 dikurangi 1 dah. Gini aja, saya buang Y-nya. 3 dikurangi 1. 2. Kenapa jadi negatif? Min 3 dikurangi 1. 2. Berarti ini kan positif ya. Karena lebih besar 3 daripada minnya, min 1-nya. Gitu ya. ya 3 dikurangi 2 1. Berarti 2Y sama dengan 1, maka Y sama dengan setengah. Cukup sampai di sini aja. Ya, jadi jangan diubah ke bentuk desimal. Maka didapat HP-nya adalah 3/2 X-nya dulu 3/2, 1/2 gitu. Ya. Hati-hati tanda plus min karena itu ngaruh banget kalau di matematika gitu ya. Kalau orang nggak punya utang dibilang punya utang kan pasti marah gitu ya. Iya, hati-hati. Kemudian hati-hati juga simbol ada 2. Kalau mau ada 2 pakai kurung aja. Gitu ya. Jangan aku sabun ini doang. Nah, X 0 min 3Y min 3Y min 6Y min 3Y dikurangi 3Y berapa hasilnya? Min 3Y dikurangi 3Y min 6 apa plus 6? min 3Y dikurangi 3Y 6 apa min 6? min 6 Nah, min 6 cukup tulis 1 aja, min 6.
Gitu ya. Ya. Ini sudah betul min 6. Oke, lanjut. Ya, udah. Kalau salah hitung karo. Udah ya. Gimana? Untuk eliminasi dan campuran udah yakin? Tidak semuanya. Campuran kok ya. Hanya perlu latihan aja ya, perlu latihan aja. Hah, melarat semua? Dia untuk komponen eliminasi. Campuran enggak. Campuran ya, campuran. Substitusi itu Enggak ada. boleh gitu ya. Boleh, tapi kan kesulitan di saat nanti kita ketemu variabelnya X-nya itu bentuknya tidak bulat ya, bentuknya pecahan. Tapi kan ada solusi menghilangkan penyebut dengan cara mengalihkan nanti gitu. Kalau sudah ruwet nggak usah diambil, cari yang tidak ruwet gitu ya. Mau eliminasi boleh, mau campuran boleh, silahkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Masih belum yakin dengan pilihannya masing-masing? Insya Allah yakin. Hati-hati gitu ya, hati-hati dalam menghitung ya, hati-hati dalam menghitung gitu ya. Oke, untuk tugas nanti bisa dicek bukunya, kerjakan, terserah kamu metodenya pakai apa aja ya, pakai metode yang kamu kuasai. Mana dah tadi buku saya? Ini sudah buyar ya, udah terakhir penutup. Terakhir tugasnya nanti ibu share ya, nanti tugasnya ibu share lewat WA, ibu titipin ya, share di grup ya. Kemudian untuk metode tadi udah cari keyakinan masing-masing ya. Udah, kemudian setelah itu selanjutnya kamu teruskan, kamu coba terus, latihan terus, pakai metode yang kamu bisa itu. Ya, nggak usah mikirin yang lain, dah substitusi apa nggak usah. Kalau campuran ya udah fokusnya di campuran aja, gitu ya. Oke, gimana pelajaran hari ini? Lumayan seru. Terus untuk kesepakatan gimana? Apakah sudah dirasa berjalan? Kesepakatan tadi yang udah kita buat di awal, kira-kira selama proses itu sudah berjalan dengan baik? Mungkin untuk menghargai gimana presentasi, teman presentasi, ada nggak yang ngomong sendiri tuh ya? Oke, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rita. Iya, pagi Pak Ardi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Siap. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi sebelumnya. Oke. Ini memang yang saya tunggu, Pak. Baik Ibu Rita. Apa yang ingin Ibu Rita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang jelas saya pengen solusi gitu ya dari permasalahan saya yang di awal kita ngobrol itu bisa didapat jalan keluarnya gitu loh Pak. Terkait itu yang matematika itu yang bagi siswa itu adalah suatu hal yang menakutkan. Sama saya pengen itu juga apa, keaktifan siswa di kelas seperti itu juga. Pengen ada solusinya gitu. Iya. Baik. Kalau menurut Ibu Rita sendiri dari kegiatan kita kemarin, hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan Ibu Rita dalam pembelajaran kemarin? Ya, kalau kemarin itu yang saya rasakan ya, saya itu sudah tentang kesepakatan kelas itu sudah saya sampaikan kembali ke siswa, karena memang di awal itu saya rasa itu penting banget untuk kesepakatan kelas, biar kelas itu bisa berjalan dengan aman, damai dan tentram gitu ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga anak-anakku rasanya sudah aktif Pak, jadi mereka mau terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan terkait matematika itu kemarin itu sudah saya rasa sudah terlibat semua. Kebetulan kan kelompoknya memang kelompok kecil ya, jadi paling enggak satu kelompok itu semua 3 orang itu bisa terlibat aktif kayak gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi
Sudah ada kemarin juga memang saya lihat ada kesepakatan kelas dan keaktifan siswa Bu Rita ya. Ya mungkin itu hal-hal yang sudah baik. Sekarang Bu Rita, dari praktik pengajaran yang Ibu lakukan kemarin, yang ingin saya tanyakan, hal-hal yang dirasa kurang dan perlu ditingkatkan itu apa saja Bu? Iya, memang kekurangan dari saya kemarin itu adalah saya kurang menggunakan itu penggunaan apa ya Pak, alat bantu gitu ya Pak, media ajar gitu. Karena memang kemarin itu kan materinya hanya asesmen saja. Jadi saya hanya menyediakan beberapa soal kecil-kecil aja untuk mereka pilih. Nah kalau di pemberian materi saya pengennya itu memang ada media aja dengan menggunakan presentasi YouTube atau apa gitu Pak. Itu memang saya belum menggunakan, belum mencoba. Terus saya pengen juga mencoba metode lain selain seperti yang pembagian kelompok kemarin. Saya pengen menggunakan aplikasi-aplikasi seperti penggunaan kuisis. Itu memang kendalanya kalau penggunaan yang namanya menggunakan HP itu pasti paket data. Nah itu masih saya cari solusi gimana sekiranya mencari game yang tidak menggunakan paket data bagi siswa itu menurut saya. Jadi inginnya dalam penggunaan aplikasi Bu ya, atau mungkin media-media seperti itu Bu Rita ya. Jadi Bu Rita merasa itu yang kurang. Terus situasi yang ingin Bu Rita kembangkan setelah itu situasi yang bagaimana Bu? Dalam artian kan Bu Rita tadi sudah menyampaikan tentang kekurangannya ya. Nah setelah Bu Rita menyiapkan semuanya, yang ingin Bu Rita dapatkan itu bagaimana? Yang jelas poin saya yang utama adalah saya pengen anak-anak itu belajar matematika itu menyenangkan Pak. Jadi nggak ada lagi perasaan mereka takut apa. Soalnya dari siswa itu bilang, saya kalau penjumlahan pengurangan saya bisa Bu, tapi yang lainnya saya nggak bisa. Nah itu saya repot. Kalau pas masuk ke materi lainnya gitu ya, itu yang repot. Jadi saya berusaha untuk mereka tetap senang di kelas belajar matematika ya, dengan menggunakan sesuatu yang beda gitu Pak. Sesuatu yang beda. Baik. Kira-kira Bu Rita, dengan planning Bu Rita tadi, dengan hal yang Bu Rita inginkan, adakah rekan yang bisa membantu Bu Rita dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ada. Ada banyak kok di sini, guru-gurunya hebat-hebat semua sebenarnya. Ada banyak. Kan teman-teman juga banyak ikut-ikut itu pelatihan atau seminar-seminar pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan saya memang belum masuk ke pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nanti biar saya bisa konsultasi sama teman-teman yang ikut seminar-seminar pembelajaran yang menyenangkan itu. Buka PMM juga terutama, harus rutin gitu. Masih belum. Baik Bu Rita. Terus kira-kira apa yang bisa memastikan dari hal tersebut itu bisa berjalan dengan lancar atau dengan normal Bu Rita? Yang memastikan yang jelas dukungan ya. Dukungan dari sekolah, kepala sekolah, terus rekan-rekan itu saya pastikan itu dapat dukungan dari mereka semua sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan semuanya gitu Pak. Sarana prasarana seperti itu. Karena memang di beberapa kelas tuh ada yang colokannya listriknya nggak ada gitu kan. Otomatis kan kita nggak bisa melakukan sesuatu. Nah otomatis sudah stop, sudah stagnan, paling nggak ceramah gitu kan. Baik, boleh saya bagikan sedikit tentang hasil observasi saya Bu Rita ya. Oke, siap. Terkait dengan kegiatan Ibu Rita kemarin, saya rasa kegiatan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Ibu Rita sudah berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas. Saya lihat murid juga berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Mungkin beberapa catatan yang saya catat kemarin yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi, ya seperti yang Bu Rita sampaikan tadi, adanya media pendukung yang untuk memfasilitasi murid dengan gaya murid yang belajar visual. Kemudian penguatan aspek sosial emosional Bu Rita dengan bermain, yang seperti yang Bu Rita ingin lebih menyenangkan. Jadi itu catatan saya Bu Rita. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Rita, bagaimana perasaan Bu Rita sejauh ini setelah melakukan observasi kemarin dan sekarang kita berada di sini? Happy, senang gitu ya. Senang, Bu Rita, ya. Senang nggak ada beban gitu ya. Biasanya kan kalau ceritanya itu supervisi atau observasi itu pasti teman-teman tuh rasanya tegang gitu Pak. Harus
tegang, harus bingung, harus apa yang saya siapin lagi gitu. Saya senang gitu ya karena beda gitu daripada yang saya tahu sebelum-sebelumnya. Baik. Kalau saya ingin menanyakan lagi Bu Rita tentang apa yang kira-kira bisa Ibu Rita simpulkan dari sesi kita kali ini. Apa ya Pak? Jangan takut observasi. Oh iya. Jangan takut diobservasi. Karena kan observasi sekarang itu lebih enak ya, lebih menyenangkan karena kita diawali dari diskusi di awal observasi itu ya Pak. Iya, benar. Jadi apa yang disiapkan, fokusnya ke apa, kita udah ngobrol dulu. Jadi pas observasi itu kita udah ada, oh saya ini yang kemarin gitu, yang perlu saya siapkan itu aja gitu. Terus kemudian pasca observasinya pun ada lanjutannya, tidak sekedar dinilai selesai ini sudah nilai kamu gini ya, kira-kira seperti itu. Baik. Itu kok yang saya simpulkan. Baik Bu Rita. Itu merupakan langkah yang baik Bu Rita. Mungkin nanti kita ke depannya tinggal nanti untuk bagaimana rencana pengembangan diri dari Ibu Rita dan semoga bisa lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Insya Allah. Terima kasih Bu Rita atas waktunya ya. Siap, saya cukupkan sampai di sini kegiatan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Rita. Terima kasih juga Pak Ardi.